Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Kamis 11 Desember 2025, hari biasa Pekan Advent kedua. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, orang-orang kuasa dan situasi berat yang ibarat gunung-gunung melintang di jalan akan menyingkir di hadapan Israel, sebab Engkau telah menghendaki dan mengatur itu. Dalam perjalanan akan terulang lagi karya-karyamu, seperti ketika dulu di padang gurun memancarkan air dari wadas. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Pohon-pohon akan bertumbuhan di padang belantara. Di masa Advent ini diingatkan bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Dan kalau sesuatu rintangan harus menyingkir demi keselamatan kami, Engkau sebagai penebus akan mengerjakan itu dengan kuat kuasa-Mu. Manusia merasa takut untuk beranjak dari tempat yang lama menuju tempat yang baru, belum dikenal. Tetapi perjalanan kembali itu sendiri sudah diiringi sorak-sorai karena orang merasa bahwa kali ini pengembaraan berakhir. Ini perjalanan pulang ke rumahmu. Bapa, Nabi Maleaki bernubuat dengan kata-kata, Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Yesus menerapkan ramalan ini pada kedatangannya dan menunjuk Yohanes Pembaptis sebagai Elia, utusan yang mendahuluinya sendiri. Yang siap menerima Yesus tidak sulit mengakui Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang baru itu, tetapi yang dalam hati menolak Yesus, dan ini justru kebanyakan pemuka bangsa, tidak berani mengakui Yohanes, meskipun juga tidak berani menolaknya. Penerimaan akan Yesus sebagai penyelamat akhirnya harus diputuskan oleh tiap-tiap orang dalam hati sendiri. Bapa, Yohanes dan Yesus, keduanya menuntut pertobatan. Kata bertobat menggema di padang gurun, menggema juga dalam ajaran Yesus. Dan justru di masa sekarang ini, seruan untuk bertobat perlu diperdengarkan, digemakan kembali. Dunia memerlukan kedatangan Yesus sebagai Sang Raja Damai di dunia yang dicengkam oleh kekuatan perang. Tetapi kalau kami pun tidak bertelinga, kami tidak akan mendengar. Kalau kami melewatkan ajakan bertobat ini, lalu tak berguna kedudukan kami yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, karena kami sudah anggota kerajaan surga dalam perjanjian baru. Kerajaan surga harus direbut dengan kekuatan tekad, dan hanya yang bertekad besar akan merebutnya. Pertobatan kerap mengandaikan tekad besar, tetapi tanpa tekad ini, kami tidak akan memperoleh damai. Dan damai bagi dunia kami undur lagi, karena di antara kami juga masih ada yang belum mau merebut damai-Mu dengan tekad dan keberanian besar mau bertobat seutuhnya. Bapa, sumber segala rahmat, Engkau memberi kami sukacita dengan kedatangan Yesus Kristus. Semoga kami selalu menimba kekuatan darinya, sumber kedamaian kami. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.